Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari Temayang. Saya asalnya dari Sekolah SMA Negeri 1 Tibawah. Ya baik. Kali ini saya akan memaparkan laporan saya dengan judul melakukan tes asesmen diagnostik awal guna untuk mengetahui kebutuhan belajar, minat belajar, profil belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Tibawah. Baru ini. Iya, jadi latar belakang dari laporan ini adalah jadi dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kemampuan profesionalisme ASN P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, maka diperlukan mekanisme untuk orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Nah, kemudian maksud dan tujuan dari laporan ini maksud untuk pengenalan tugas dan fungsi ASN. Nah, kemudian yang kedua untuk pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Nah, kemudian adapun tujuan dari pelaksanaan orientasi ini, yang pertama peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta mampu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Kemudian waktu dan tempat. Nah, untuk waktu kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah untuk P3K di lingkungan Provinsi Gorontalo, saya angkatan 26 itu dilaksanakan pada 18 sampai dengan 22 November 2024. Kemudian tempat pelaksanaan ini secara daring dan dilaksanakan di sekolah masing-masing, di sekolah SMA Negeri 1 Tibawah. Baik, kita lanjut di nilai dan etika organisasi untuk sekolah SMA Negeri 1 Provinsi Gorontalo itu untuk rencana strategis SMA Negeri 1 Tibawah. Jadi SMA Tibawah itu dia memiliki karakteristik pemerintah Provinsi Gorontalo. Jadi ada 8 karakteristik untuk sekolah SMA Gorontalo harus memiliki. Yang pertama ada prestasi akademik, yang kedua ada kurikulum yang berimbang. Nah, sedangkan yang ketiga fasilitas dan sarana yang sudah memadai, dan yang keempat mendukung ada tenaga pendidik yang profesional, yang kelima ada budaya sekolah yang positif. Kemudian yang keenam ada keterlibatan orang tua untuk dengan masyarakat. Yang pertama, kemudian yang ketujuh ada program unggulan, dan yang terakhir ada pengembangan lingkungan dan untuk sekolah SMA Negeri yang kedua untuk ini menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Visi dari SMA kemudian yang ketiga untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil, harmonis. Kemudian yang keempat iman, misi meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dan misi yang terakhir adalah terciptanya pemerintahan dengan sekolah lebih SMA Tibawah itu adalah sekolah organisasi, dan kemudian misi SMA Negeri 1 Tibawah pemerintah Provinsi yang pertama mengembangkan, maka sudah ada aturan sebagai organisasi nomor pelajaran 8 tahun 2022 kolaborasi warga sekolah dan organisasi peran stakeholder. Kemudian mengembangkan pembelajaran itu ada terdiri dari beberapa. Yang pertama dari satu kesatuan antara daerah dan kebutuhan DPRD. Kemudian yang ketiga mengembangkan model layanan dinas pendidikan dan kebudayaan, yang dinas humanis dan mengakomodasi multi perbedaan kesehatan. Kemudian ada dinas kelautan dan perikanan, dinas kearsipan dan perpustakaan, kemudian ada badan kemudian mengembangkan pendidikan karakter, ada badan pengembangan sumber daya manusia dan sikap, badan perencanaan baik. Selanjutnya kita ke manajemen tugas pokok P3K guru, itu dia termasuk pada dinas pendidikan dan OPD atau unit kerja. Nah, di sini ada manajemen tugas pokok yang ada di SMA Negeri 1 Tibawah. Nilai dan yang pertama ada tugas pokok dari P3K yang ada di OPD untuk pemerintah membuat perangkat pembelajaran, visi dan misi. Kemudian yang kedua melaksanakan kegiatan pemerintah Provinsi Gorontalo, visi dari melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar dan ulangan pemerintah Provinsi Gorontalo umum ataupun harian dan ujian akhir. Kemudian melaksanakan analisis hasil ulangan harian. Nah, kemudian menyusun melaksanakan program perbaikan dan
pengayaan. Guna mendukung selanjutnya mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan tugas tertentu di sekolah, kemudian mengadakan pengembangan program pelajaran yang menjadi misi untuk Provinsi Gorontalo. Selanjutnya membuat catatan tentang pengelolaan kemajuan hasil belajar siswa. Kemudian yang terakhir ada mengisi dan meneliti daftar hadir siswa. Kemudian yang kedua untuk sebelum menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Untuk manajemen kemudian yang ketiga untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan ada di sekolah. Kemudian yang keempat jadi misi meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Ya, kita lanjut pada rencana kerja P3K. Nah, untuk unit kerja ada di SMA Negeri 1 Tibawah. Kemudian identifikasi isu kurangnya pemahaman literasi keuangan peserta didik di sekolah. Kemudian kurangnya literasi untuk peserta didik di sekolah, ada pemahaman literasi yang belum maksimal mungkin terhadap peserta didik di sekolah. Isu yang diangkat terkait dengan pemahaman literasi yang belum maksimal terhadap peserta didik di sekolah. Ya, selanjutnya tentang rencana kerja jangka menengah atau sisa tahun kontrak. Nah, untuk tahun kedua dari 2025 kegiatan untuk melakukan pengembangan diri. Kemudian hasil dari kegiatan belajar melalui PMM dan mengikuti kegiatan seminar. Nah, untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, di sini ada untuk nilai inovatif, kemudian ada kompeten. Untuk kontribusinya untuk mengimplementasikan pemahaman dan pengetahuan tentang literasi. Kemudian tahun ketiga dari tahun 2026 itu kegiatannya untuk melaksanakan literasi keuangan terhadap peserta didik, kemudian metode pembelajaran tentang literasi, itu hasil dari kegiatannya, kemudian penerapan nilai-nilai berakhlaknya, inovatif berorientasi pelayanan. Nah, kemudian kontribusi menciptakan proses pembelajaran. Kemudian tahun keempat dari tahun 2027 kegiatannya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat terkait pelaksanaan literasi berbasis digital. Kemudian hasil kegiatannya untuk menghasilkan pembelajaran berbasis digital. Untuk nilai-nilai berakhlaknya di sini ada kolaboratif dan inovatif. Ya, jadi kesimpulan dari laporan ini adalah jadi besar harapan dengan mengikuti orientasi ini untuk para P3K, guru dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai guru yang profesional serta siap untuk mengajar dengan efektif dan efisien. Jadi model ini dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar, kemudian mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan motivasi belajar, kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak seperti adaptif, inovatif, kolaboratif, profesional, dan kompeten. Jadi ini berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga mampu mendukung visi dan misi sekolah untuk mewujudkan lulusan yang kompeten, kompetitif, kemudian mandiri, dan berdaya saing.